إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan sakumullah, melanjutkan pembahasan al-aqidah atau hawiyah, yaitu bab yang akan kita bahas. Perkataan Imam Tahawi, khaliqun bila hajatin razikun bila mu'natin, menciptakan tanpa butuh. Jadi Allah menciptakan sesuatu tanpa butuh sesuatu, dan Allah memberi rezeki tanpa merasa berat atau merasa kesulitan. Jadi bab yang akan kita bahas, khaliqun bila hajatin, bahwa Allah itu pencipta, tetapi dia tidak membutuhkan kepada yang diciptakan. Dan Allah itu razikun bila mu'natin, pemberi rezeki dengan tanpa susah payah atau tanpa beban atau tanpa kesulitan. Sifat ini hanya Allah Ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu membuat sesuatu butuh dengan sesuatu. Buat rumah karena butuh dengan rumah. Yani membuat mobil karena butuh dengan mobil itu. Itu bedanya. Allah menciptakan sesuatu, manusia membuat sesuatu. Kemudian manusia memberi nafkah atau ngasih gaji karena ada kebutuhan terhadap orang yang digaji. Tapi Allah memberi rezeki bukan butuh kepada yang diminta, yang diberi rezeki. Ini bedanya Allah dengan makhluknya. Dengan dalil yang pertama, surat Al-Addariyat nomor 56 sampai nomor 58. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi sebagai pensyarahnya. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, agar mereka itu mentauhidkan saya, yaitu mentauhidkan Allah. Lalu dijelaskan oleh Allah Ta'ala agar supaya tidak muncul su'udzon kepada Allah. Apa sih maksudnya Allah menciptakan kita untuk beribadah ini? Dijelaskan oleh Allah, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku ini menginginkan kepada makhluk-makhluk yang berupa manusia dan jin ini berupa rezeki, dan tidak pula aku itu menginginkan mereka supaya memberi makan kepadaku. Ya. Jadi dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa ibadah itu semata-mata kebutuhan makhluk, bukan kebutuhan Allah. Ya. Kalau seorang tua merintah anak, itu karena ada sesuatu yang diharapkan oleh orang tua, dan mungkin juga bermanfaat kedua-duanya. Tetapi Allah memerintah kita beribadah, sama sekali ibadah manusia itu tidak menguntungkan bagi Allah. Tidak beribadahnya tidak merugikan bagi Allah. Dan semata-mata ibadah itu pun hikmahnya
faedahnya ya untuk orang yang beribadah itu sendiri, bukan untuk Allah. Ditegaskan bahwasanya Allah memerintah kita beribadah itu bukan berharap apa-apa, bukan berharap apa-apa kepada kita. Tidak berharap rezeki itu datangnya dari Allah. Dan tidak berharap makan karena memang Allah tidak makan. Allah tidak makan itu sempurna. Kalau manusia tidak mau makan itu sakit dia. Ya. Jadi kalau manusia makan itu menunjukkan sehatnya. Kalau anak itu dia makan baik dia. Ya. Kalau ada anak tidak mau makan, susah orang tuanya, perlu dibawa ke dokter, mungkin dia sakit atau mungkin tidak selera dengan makanan itu. Demikian juga ada binatang ternak. Kalau mau makan berarti sehat badan, sempurna binatang itu. Ya. Kalau tidak mau makan berarti sakit binatang itu. Nah, itu manusia sempurna apabila makan dan minum. Tetapi bagi Allah sempurnanya kalau tidak makan dan tidak minum. Makanya wa ma uridu ayyut'imun. Ini menunjukkan sifat Allah lain dengan sifat manusia. Dan ini pentingnya kawan kita pelajari ya. Dan menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Kemudian dijelaskan kelanjutan ayat dari surat Adz-Dzariyat tadi, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki, dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi al-matin kuat, jadi dzul quwwatil matin. Ya. Jadi Allah itu yang mempunyai rezeki, yang memberi rezeki. Bagaimana manusia? Bagaimana Allah mau butuh kepada manusia? Manusia segala-galanya termasuk dirinya itu datangnya dari Allah. Hidupnya itu rezeki dari Allah. Sehatnya dari Allah. Manusia tidak punya apa-apa dia. Sedangkan dirinya itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya dipahami bahwa semata-mata Allah memerintahkan kita ibadah ini untuk kebaikan manusia sendiri. Bukan untuk kebaikan bagi Allah. Karena Allah sudah baik. Dalil yang nomor 2. Bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Tapi makhluk ini butuh kepada Allah. Surat Fatir ayat nomor 15. Ini dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya itu butuh kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada manusia, tidak. Hei manusia, kalian semuanya itu fakir. Fakir itu butuh, berhajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah, dia itu maha kaya dan maha terpuji. Karena kaya terpuji dia. Berbeda dengan kayanya manusia. Belum tentu terpuji. Karena kayanya manusia, belum tentu dia dermawan tapi bakhil. Yang banyak. Tapi Allah kaya memberi. Karena antumul fuqara'u ilallah. Ya. Oleh karena itu kita buktikan sendiri berapa tahun kita minum dan berapa tahun kita makan dan berapa tahun kita menikmati udara. Berapa tahun kita menikmati kenikmatan yang lain, maka tidak pernah putus nikmat itu dari Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang ngasih gaji kadang-kadang putus. Karena memang gajinya dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Berbeda dengan suami yang ngasih, yaitu nafkah pada istri, kadang-kadang terputus. Memang suami miskin dia. Dan rezeki itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ini dalil yang nomor 2. Jadi maknanya, Allah memerintah kita ibadah semata-mata untuk kebaikan diri kita. Siapa yang mau beribadah akan diimbal nanti di akhiratnya dengan imbalan yang baik. Dan siapa yang menolak ibadah maka Allah akan menghukumnya. Yang berikutnya surat Muhammad ayat nomor 38. Kita perlu dalil ini. Ya. Keterangan para ulama itu pendek. Khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Ya. Menciptakan tapi tidak butuh dengan ciptaannya. Memberi rezeki tapi bukan sulit dan bukan berat memberikan rezeki. Baik.
Dalil yang surat Muhammad nomor 38, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah itu maha kaya, sedangkan kamu, hei manusia, miskin, fakir, butuh. Yang kaya pun juga butuh kepada Allah. Yang miskin pun juga butuh Allah. Yang sehat pun juga butuh kepada Allah. Yang sakit pun juga butuh kepada Allah. Pokoknya semua makhluk itu butuh kepada Allah. Karena manusia, makhluk punya sifat kurang. Perlu mendapatkan bantuan dari yang menciptakan, yaitu Allah saja. Nah, begini maknanya ya ikhwan. Apabila Allah menjelaskan wallahul ghaniyyu, yang disebut ghani itu hanya Allah, berarti kita harus kalau minta rezeki minta kepada Allah. Minta kesembuhan minta kepada Allah. Minta barokah juga minta kepada Allah. Manusia tidak punya barokah dia. Ya, tidak punya apa-apa manusia itu. Apalagi orang mati. Orang yang hidup saja yang kaya dimintai belum tentu mau dia. Kalau orang yang alim didatangi oleh orang fakir, wahai orang alim saya minta duit, belum tentu dia ngasih. Bagaimana dia mati mau ngasih orang hidup? Ya. Jadi orang mati itu nggak ada urusannya, tidak ada hubungannya lagi dengan orang hidup. Orang mati itu doakan, bukan orang mati itu dimintai doa. Itu nggak bisa diterima oleh akal siapapun selagi akal itu sehat. Karena itu kita lihat kuburan itu sepi, tidak ada binatang datang ke kuburan. Ya, tidak ada yang lain datang ke kuburan. Yang datang pada orang-orang ke kuburan ini mestinya mendoakan orang meninggal dunia. Hanya itu, dan mestinya orang itu ingat kepada mati, bukan berhajat kepada orang yang mati. Sedangkan kita tahu jenazah yang belum dikubur itu tidak bisa berbuat apa-apa dia. Ya, dia tidak dibekali oleh orang yang hidup ini hartamu, orang mati, dolarmu saya titipkan di kafanmu, tidak. Sudah badannya dengan kafan itu saja yang pergi. Dari mana dia mau bisa mendatangkan harta yang banyak? Dan dia punya urusan dengan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Wallahul Ghaniyyu itu memberitahu kepada kita, kalau minta apa-apa minta kepada Allah. Karena antumul fuqara, engkau itu miskin, baik engkau itu kiai atau engkau itu ulama atau engkau itu ustadz atau engkau itu nabi atau engkau itu siapa saja. Yang penting semua dikatakan makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang nomor 3. Dalil nomor 4. Surat Al-An'am nomor 14. Menunjukkan Allah itu menciptakan tapi tidak butuh kepada yang diciptakan. Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Katakan wahai Nabi, apakah selain Allah saya itu menjadikan wali? Apakah selain Allah saya itu menjadikan pemimpin? Apakah selain Allah saya itu minta pertolongan? Beritahu kepada mereka bahwa engkau wahai Nabi adalah utusan Allah, suri tauladan untuk semua umatmu. Beritahu, apakah pantas saya itu minta kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai penolong atau wali? Padahal Allah lah fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit yang sekian luasnya dan bumi yang sekian luasnya. Maka itulah yang wajib kita jadikan ilah, yang jadikan kita sembahan, yang kita jadikan penolong kita, karena kekuasaannya sudah nampak. Wa huwa yut'imu, Allah itu yang memberi makan. Berarti kita minta makan, minta rezeki kepada Allah. Wala yut'amu, dan tidaklah dia itu yaitu diberi makan. Dan tidak pula dia minta makan, wala yut'amu, dia tidak diberi makan. Karena dia memang tidak makan. Karena Allah makan berarti sifatnya lemah, bukan sifatnya kuat. Padahal Allah memiliki sifat yang sempurna. Kalau manusia tidak makan, bukan sempurna dia, tetapi dia lemah. Beda kan? Jika manusia dia makan, itu menunjukkan sehatnya, menunjukkan sempurna. Cuma sempurnanya manusia dan sempurnanya Allah. Tapi bagi Allah tidak. Kalau makan berarti
sifat kurang, bukan sifat sempurna. Ini bedanya antara makhluk dengan Allah. Jadi tidak mesti sifat sempurna bagi makhluk itu mesti sifat sempurna bagi Allah. Ya. Jadi tidak semuanya sifat yang sempurna bagi makhluk itu sifat sempurna bagi Allah. Contohnya begini, manusia kalau tidak bisa tidur itu menunjukkan kesehatannya terganggu apa sempurna dia? Terganggu. Tapi bagi Allah tidak boleh tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Manusia kalau haus maka menjadi sempurna, menjadi kembali, yaitu sehat kekuatannya kalau dia minum. Bagi Allah tidak. Nah, jadi tidak mesti sifat sempurna bagi manusia harus sifat sempurna bagi Allah, karena beda antara Allah dengan makhluknya. Kemudian dalil dari hadis, itu semuanya dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis demikian, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tapi tidak butuh dengan sesuatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, bersumber dari hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Ya ibadi wahai hambaku, itu menunjukkan Allah bicara. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama kali dari kalian itu dan juga orang yang akhir dari kalian, jadi seandainya yang pertama dan yang akhir, dan manusia dan jin, nah, mulai awal sampai akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka itu bersatu menjadi orang yang hatinya takwa kepada Allah. Jadi seandainya mulai diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, ya, baik itu manusianya atau jinnya, semuanya bertakwa, tidak ada satupun yang maksiat. Ma zata dzalika fi mulki syai'an, katanya Allah Ta'ala, tidak akan menambahi kerajaanku sedikit pun, ya, tidak menjadi tambah berbeda manusia. Kalau pendukungnya banyak, oh jadi penguasa terus. Tapi kalau yang lain yang juga banyak, dia mudun, dia turun dia. Itu kekuasaan manusia. Jadi kekuasaan manusia perlu didukung oleh manusia. Tapi kekuasaan Allah tidak perlu didukung oleh hambanya. Jadi diibaratkan oleh Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, seandainya semua penduduk bumi ini, mulai dulu sampai sekarang, manusianya atau jinnya, semua beribadah kepada Allah dalam satu akidah, tidak akan memberi tambahan kekuasaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya orang yang pertama kali di antara kalian ini dan juga yang paling akhirnya, maknanya mulai pertama sampai akhir, demikian juga manusia-manusia di antara kalian dan jin-jin di antara kalian, mereka itu bersatu di atas maksiat kepada Allah. Ya. Jadi seluruh dunia, bukan mulai sekarang saja, mulai diciptakan Nabi Adam sampai nanti akhirnya keturunannya, andikan mulai awal sampai akhir itu maksiat semuanya, tidak ada yang taat. Apa kata Allah Ta'ala? Mana qasadalika fi mulki syai'an, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Itu namanya Maliki Yaumiddin. Itu nama Al-Malik. Jadi Raja Al-Malik bagi Allah lain dengan Raja manusia. Raja manusia mati, Raja manusia miskin, Raja manusia bingung, Raja manusia resah. Tetapi Allah yaitu Maha Kaya dia. Berikutnya yang nomor 3. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin waqidin. Wa yambaku,
andai kata mulai awal sampai akhir, dari manusianya ini dan dari jinnya, ya, mereka semuanya berdiri di atas tempat yang tinggi menjadi satu. Fas'aluni, lalu semuanya minta kepadaku, katanya Allah Ta'ala. Jadi andaikan manusia dan jin itu mulai awal lalu berketurunan sampai akhir hari kiamat, naik semuanya, ya, fi sa'idin wahid, dalam tempat yang tinggi, jadi kumpul jadi satu, semua minta. Fa'taitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan beri apa menjadi permintaan setiap manusia itu. Mana qasadalika mimma indi, tidak akan berkurang yang aku berikan kepada manusia-manusia ini, apa yang ada di sisiku ini, illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhila fil bahri, melainkan seperti berkurangnya air di dalam laut ketika ada jarum kecil dicelupkan di laut, maka ditarik, itulah yang kurang. Sekarang kita lihat jarum itu bukan sebesar ini. Jarum itu layaknya jarum yang kecil. Masuk di dalam air, berapalah air yang sisa di jarum itu. Jadi maknanya tidak berkurang sedikit pun, sedangkan laut yang sekian besarnya. Jadi semua hamba Allah ini andaikan berkumpul menjadi satu tempat, lalu memohon, semua minta apa diingini akan diberi oleh Allah Ta'ala tanpa ada kekurangan sedikit pun bagi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kebesaran bagi Allah Ta'ala. Karena itu orang tidak boleh malu minta kepada Allah. Maka minta kepada Allah hukumnya wajib. Ya. Memohon kepada Allah hukumnya wajib. Beristighatsah kepada Allah hukumnya wajib. Beristiadah kepada Allah hukumnya wajib, karena Allah menolong hambanya. Dan Allah menolong hambanya tidak dibantu dengan hambanya. Berbeda kalau kita mengajukan permohonan kepada orang kaya, belum tentu dikasih. Karena manusia miskin, walaupun dikatakan kaya, tapi dia sendiri masih butuh. Dan manusia punya sifat tamak, punya sifat hasud, punya yang lain. Tetapi Allah Jawadun, Allah itu maha pemurah. Ini dalil bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu, memenuhi semua kebutuhannya makhluk, tetapi tidak butuh kepada makhluknya. Ini keterangan dari Syekh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Sekarang kita kembali kepada keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Makna razikun bila mu'natin, Allah itu maha memberi rezeki tanpa susah payah. Maknanya ai bila saklin wala kulfatin, tidak merasa berat dan tidak merasa dibebani. Ya. Berbeda seorang tua dimintai anaknya, merasa berat dia. Ya, karena rezeki bukan dia yang membuat, tapi Allah yang memberi. Ya. Demikian juga negara umpamanya, ya itu ngasih ya kebutuhan rakyatnya. Itu jadi dia masa repot, ini harus itu harus itu. Tapi bagi Allah tidak ada kerepotan. Razikun bila mu'natin, memberi rezeki tanpa merasa dibebani dan memberi rezeki tanpa merasa kesulitan dia. Ya, berbeda dengan manusia dengan menggaji, dia berpikir nanti gaji ini dia yaitu mereka kalkulasi, beruntungkah saya akan memberi gaji sekian ini atau rugi. Karena manusia memang memiliki sifat kurang, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ya Pak, berkata Syekh Shalih Fauzan, tiga pensyarah di sini. Huwallazi khalaqal khalqa wa huwa laisa bihajatin ilaihim. Allah itu yang menciptakan makhluk tapi tidak butuh kepada makhluk. Jadi Allah menciptakan malaikat, ditugaskan untuk menurunkan hujan, ditugaskan untuk mencatat amal kita semuanya. Itu bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, bukan. Demikian juga Allah bersemayam di atas arsy, bukan berarti butuh kepada arsy. Ya.
Berbeda dengan manusia, membuat singgasana dia butuh, membuat villa butuh dengan aras itu. Yaitu dengan dalil tadi, dengan surat Ad-Dzariyat nomor 56 sampai 58 tadi. Innama khalaqahum liibadatihi. Akan tetapi Allah menciptakan makhluk itu hanya sekedar supaya mereka mau ibadah kepada Allah. Tidak ada keuntungan bagi Allah dan tidak ada kerugian jika manusia itu kufur kepada Allah. Tidaklah akan meningkatkan kerajaan Allah apabila mereka itu taat, dan tidak akan menurunkan, apalagi menurunkan, mengurangi kerajaan Allah apabila mereka maksiat. Berbeda dengan makhluk, jauh. Karena itu jangan disamakan Allah dengan makhluk. فَخَلَقَهُمْ لَا لِحَاجَةِ إِلَيْهِمْ بِأَيَّنْ سُرُوهُ أَوْ لِيُعِينُوهُ أَوْ لِيُسَاعِدُوهُ سُبْحَانَهُ أَوْ يَحْمُوهُ. Maknanya Allah menciptakan makhluk itu bukanlah Allah itu butuh kepada makhluk supaya menolong Allah, supaya membantu Allah, supaya yaitu melindungi Allah, bukan begitu. Berbeda dengan manusia. Jadi manusia membuat sesuatu karena butuh dengan sesuatu. Manusia menyuruh sesuatu karena butuh dengan yang disuruh. Tetapi Allah menyuruh malaikat tidak butuh pada malaikat. Menyuruh kita untuk sholat bukan berarti butuh kepada manusia. Innama khalaqahum liibadatihi. Hanya saja Allah menciptakan mereka semata-mata agar beribadah kepadanya. Wahumul muhtajuna lil ibadah. Manusia ini yang butuh ibadah. Karena manusia apabila beribadah menjadi tenang jiwanya. Jadi untuk mencari ketenangan kan berarti butuh dia, butuh ibadah kepada Allah. Dan untuk mencari supaya selamat dari siksaan Allah kan butuh ibadah. Jadi ibadah itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita. Litasilahum billahi wa turbitahum birabbihim, supaya mereka itu bisa berhubungan kepada Allah dan supaya ada ikatan mereka itu dengan Allah, sehingga Allah memberi rezeki kepada dia, memberi kenikmatan kepada dia, menjamin surga kepadanya, ya, kemudian juga memberikan kenikmatan yang banyak. Fal ibadatu silatu bainal abdi wa rabbi. Ibadah itu hubungannya hamba kepada Allah. Jadi ibadah, contohnya berdoa itu kan ibadah. Jadi orang beribadah itu berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat kepada manusia. Oleh karena ketika orang ya, dia sedang sakit, memohon kepada Allah kan berarti hajat kepada Allah. Memohon itu ibadah. Ketika sedih, susah, dia mohon, didoakan. Dan mohon juga kepada Allah Ta'ala, itu menunjukkan berdoa itu kan ibadah, berarti manusia itu butuh kepada Allah. Ada bencana, berlindung kepada Allah Ta'ala karena butuh kepada Allah, bukan berarti manusia, bukan berarti Allah butuh kepada manusia. Fal ibadatu yahsulu biha minallahi 'ala sawabi wal jaza. Orang itu mau beribadah, dia akan mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah, ya. Bukan Allah minta imbalan kepada manusia, bukan Allah mengambil keuntungan ibadahnya manusia, bukan. Tetapi orang yang beribadah akan diberi pahala. Berbeda dengan manusia disuruh oleh manusia. Betul, manusia disuruh oleh manusia akan digaji, dikasih upah. Tapi yang menyuruh itu karena butuh kepada yang disuruh. Makanya apabila yaitu tidak terpenuhi, tidak dikasih gaji, ya. Apabila kurang pekerjaannya, maka dia akan dipotong gajinya. Karena manusia butuh, dia berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat qashar tidak dipotong oleh Allah pahalanya. Kita dalam keadaan sakit juga tidak dipotong oleh Allah sholat kita dalam keadaan duduk. Bahkan dihukumi sholat dalam keadaan duduk itu seperti sholat dengan berdiri. Karena orang sakit dia bukan kemauannya sendiri, tapi karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan di sini. Fal ibadatu hajatun lil khalqi walisat bi hajatin lillahi azza wa jalla, dengan dalil sebagai berikut.
Maka ibadah itu kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian semuanya itu kufur, dan juga penduduk semua bumi ini kufur semuanya, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Berbeda kalau manusia dia jadi seorang ustadz, tapi tidak dimaui oleh santrinya pergi semuanya, rugi seorang ustadznya dia. Demikian juga bagi seorang pemimpin, kalau rakyatnya tidak taat dia rugi, dia akan turun dari jabatannya dia. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, andaikan semua penduduk bumi ini kufur kepada Allah, maka tidak akan bisa menggulingkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Ali Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan, kalimat wa ismul khaliqi lillah huwa ala muqtadal lugha yasmalu maratiba. Kalimat al-khaliq pencipta bagi Allah itu ditinjau dari sisi bahasa ada 3 macam. Ditinjau dari sisi bahasa ada 3 macam. Pertama, al-martabatul ula li sifatil khalqi wa ismil khaliqi at-takdir. Tingkatan pertama untuk sifat ciptaan dan nama menciptakan, nama al-khaliq itu mempunyai makna yaitu menentukan. Jadi al-khaliq menurut bahasa makna pertama menentukan. Jadi yang berhak menentukan itu Allah, bukan manusia. Ya. Ketika Allah mau membuat manusia, yaitu di dalam rahim ibu, maka Allah yang menentukannya, bagaimana bentuknya. Jadi sudah ditentukan. Tidak bisa ketentuan Allah itu dirubah oleh manusia. Berdasarkan dengan ayat dari surat Al-Mu'minun, ayat nomor 14. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha suci Allah yang paling baik penentuannya. Ya. Manusia kan bisa menentukan tapi tidak sempurna penentuannya. Oleh karena itu Allah memberikan penjelasan, fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanal khaliqin, yang paling baiknya menentukan makhluknya. Jadi di situ al-khaliqin bermakna al-qadir. Demikian juga di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 2 sebagai dalil makna al-khaliq bermakna at-takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka dialah yang menentukan dengan ketentuannya, yaitu dia Allah. Jadi Allah menciptakan selalu sesuatu, maka Allah yang menentukannya. Itu makna yang pertama, al-khaliq bermakna at-takdir, penentuan. Jadi ditentukan rezeki kita, ditentukan sakit kita, ditentukan sehat kita, ditentukan di mana. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan, mewujudkan, tapi wujudnya bagaimana, gerakannya bagaimana, semua apa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah yang menentukan. Dan ini tidak satu pun makhluk yang bisa menyamai sifat Allah. Kemudian berikutnya, martabat yang nomor 2, tingkatan yang nomor 2. Dari mana al-khaliq ditinjau dari segi bahasa, menurut yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, al-martabatu tsaniyah li sifatil khalqi wa ismil khaliqi. Tingkatan yang nomor 2 untuk sifat penciptaan dan nama Allah yang namanya al-khaliq, wa huwa taswirul asya, membentuk perkara. Taswirul asya, yaitu yang membentuk perkara. Jadi tadi yang menentukan, kemudian yang membentuknya. Itu makna al-khaliq. Jadi pertama yaitu menentukannya, kemudian membentuknya, itu namanya at-taswir. Karena itu ya ikhwan, kita tidak boleh membuat
sesuatu yang menyerupai makhluk Allah. Tidak boleh membuat manusia, tidak boleh membuat hewan. Ya, yang itu tidak ada nyawanya. Yang itu baik dengan gambar tangan maupun yaitu dengan lukisan atau dengan diukir sebagaimana keterangan yang lain. Keterangan yang lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu musawwirin finnar. Semua yang menggambar makhluk yang hidup itu ada di neraka. Itu yang menggambar. Lah bagaimana yang menyimpan ya sama. Nah, kalau menyimpan nggak berarti menyetujui orang yang menggambarnya. Nah, kecuali gambar manusia yang sifatnya mau tidak mau, ya dalam keadaan darurat seperti KTP yang itu hanya sebagian anggota badan, seperti SIM dan juga seperti paspor atau misal yang lain memang diperlukan untuk keterangan, maka hal tersebut minad darurah, termasuk perkara yang sifatnya yang darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Suatu saat kalau orang mamanya ditanya, ya mana orangnya? Kalau dia KTP itu nggak ada bentuk orangnya, dari mana dia tahu? Maka hal itu termasuk bagian kekhususan. Demikian juga duit, karena kita bukan membuatnya. Apabila ada gambar maka itu dimaafkan karena kita memang tidak berkeinginan untuk perkara tersebut. Tapi kita tidak lepas dari duit, tidak lepas daripada uang, maka hal tersebut diperbolehkan. Demikian juga untuk ijazah umpamanya, karena suatu saat orang itu bekerja, ditanya ijazahnya. Nah, ditanya ijazah dan dihubungkan juga dengan gambarnya, maka hal ini diperbolehkan dan itu pun juga tidak sempurna. Kemudian dijelaskan di sini wa taswirul asya wa huwa khalqun laha. Dalam bahasa Arabnya taswirul asya, membentuk, menggambar suatu itu maknanya menciptakannya. Jadi makna al-khaliq bimana al-musawwir. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Dana al-khaliqul musawwir al-bari'ul musawwir. Lianna a'zamu min at-takdiril 'am, karena itu lebih agung daripada penentuan secara umum. Fa idza sawwara al-asya'a faqad khalaqaha. Maka apabila Allah itu telah membentuk sesuatu yang telah ditentukannya, berarti Allah telah menciptakannya. Itulah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, tetapi apa yang Allah kehendaki. Maka tidak menjamin orang yang itu dia dokter kemudian lahir anaknya mesti sempurna. Jangankan itu, Nabi Sulaiman anaknya tidak sempurna. Jadi istrinya banyak, ya, kemudian semuanya dikumpuli, tidak ada yang hamil. Yang satu hamil tapi separuh manusia, tidak wujud manusia yang sempurna. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan manusia sempurna, menjadikan manusia cacat atau yang lainnya, hanya haknya Allah Ta'ala. Jadi huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk, yang menggambar dirimu ketika dirimu di dalam rahim ibumu sebagaimana Allah yang menghendaki. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa arba'ina yawman mudghatan summa arba'ina yawman alaqatan." Maknanya demikian. Sesungguhnya salah satu di antara kamu hai manusia telah dikumpulkan ciptaannya, maknanya gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya. Itu namanya yujma'u khalquhu, telah dikumpulkan bentuknya. Ya, tangannya, telinganya, mulutnya dan semuanya di dalam perut ibunya 40 hari menjadi sperma. Dan itu disaksikan oleh dokter bagian bedah. Manusia kalau 40 hari
yaitu manusia di rahim ibu masih berupa mani dia. Kemudian 40 hari lagi menjadi mudghah, satu gumpal daging, sehingga wanita itu berhenti dari haidnya dia. Summa arba'ina yauman 'alaqatan, kemudian 40 hari lagi menjadi satu gumpal daging. Kalau tadi segumpal darah. Mudghatan segumpal darah setelah 80 hari. 40 hari jadi mani, 40 setelah 40 hari lagi jadi 80 harinya menjadi segumpal darah dia yang keras. Kemudian 40 hari lagi yaitu 120 harinya maka menjadi satu gumpal daging, dan di situ ditiupkan ruh menjadi manusia yang sempurna. Maka Allah membentuknya. Ini maknanya huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi makna al-khalqu bagi Allah Ta'ala lain dengan al-khalqu bagi manusia. Kemudian yang nomor 3 ya Pak, al-martabatus salisah. Belum nomor 3, tadi masih kajian nomor 2. Faidan at-taswiru 'indal makhluqi li hajatihi ilaihi. Kalau begitu, sesuatu yang dibentuk oleh makhluk itu berarti makhluk butuh. Tetapi Allah membentuk makhluk, bukan Allah itu butuh kepada makhluk. Fa'idan at-taswiru 'indal makhluqi li hajatihi ilaihi. Kalau manusia mau membentuk ini, mau membuat ini, mau membuat itu karena manusia butuh kepada sesuatu yang dibentuk atau yang dibuat itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakhluqu musawwaran la li hajatin ilaihi. Akan tetapi Allah menciptakan beberapa bentuk atau gambar atau bentuk manusia, tidaklah Allah itu butuh kepada manusia. Bahkan tidak butuh kepada jin, tidak butuh kepada malaikat, dan tidak butuh kepada makhluk yang lain. Itu makna al-khaliq bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita pahami ya, Pak, ya. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca sifat Allah al-khaliq, tapi mengerti maknanya. Dan ini faedahnya kita menuntut ilmu. Fahadi dakhilatun fi qaulil mu'allif, dan ini masuk di dalam pembahasan yaitu Imam Tahawi, khaliqun bila hajatin, bahwa Allah itu menciptakan sesuatu tapi tidak butuh kepada sesuatu. Sedangkan tingkatan yang nomor 3, nah itu tadi tingkatan pertama al-khalqu menurut bahasa bermakna at-takdir, menentukan, mengukurnya. Yang nomor 2 bermakna at-taswir, membentuknya. Yang nomor 3 bermakna al-bar'u, ma sawwara bara'a ma sawwara wa infaduhu ala akhiri marahil, yaitu Allah yang menentukan tingkatan-tingkatannya. Jadi tidaklah Allah itu hanya menjadikan anak kecil, tapi anak kecil ini nanti bagaimana bisa berkembang setiap hari, ya. Anak kecil yang lahir ya Tuhan, kita lihat. Setelah kita lihat pagi sore itu beda dia. Ya. Besoknya 2 harinya beda lagi rupanya dia. Nah, itu namanya baro'ah. Jadi Allah yang mengembangkan kejadian makhluk ini. Ya, yang mengembangkan yaitu bentuk makhluk yang berkembang kecil sampai besar. Yang asalnya hanya mendengar nanti bisa melihat. Yang pertama manusia belum bisa melihat, bahkan mendengar juga belum. Setelah itu baru mendengar dengan bukti kalau ada suara dia terkejut. Tapi waktu itu matanya belum dia berfungsi. Dengan bukti kalau kita kasih lampu, dia tidak apa-apa dia. Tapi lama-lama nanti matanya baru berfungsi. Ya, karena gelap dia menangis. Kalau ada sinar dia diam. Nah, itu berfungsi dia matanya. Itu semuanya Allah yang membuat. Nah, gitulah bedanya sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bedanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala fi akhir suratil Hasr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menentukan makhluknya.
Al-Bari'u yang membuat perkembangan makhluknya ini. Al-Musawwiru yang membentuk makhluknya. Jadi tiga dikumpulkan. Jadi makna Al-Khaliqu, Al-Bari'u, yaitu Al-Musawwir. Kemudian berikutnya ya ikhwan. Fa'idan qaulul muallif rahimahullah khaliqun bila hajatin hadha likamali khinahu azza wa jalla wa kamali hamdihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apa yang ditetapkan oleh Imam Tokhawi, makna khaliqun bila hajatin, bahwa Allah itu menciptakan tapi tidak butuh kepada ciptanya, menunjukkan apa? Menunjukkan sempurna kekayaannya. Likamali khinahu, berbeda dengan kayanya manusia, enggak sempurna dia. Dan juga menunjukkan sempurna pujian bagi Allah Ta'ala. Karena Allah menciptakan sesuatu tidak butuh dengan sesuatu itu. Allah menciptakan sesuatu tidaklah dia yaitu Allah menciptakan sesuatu maka bermanfaat bagi yang diciptakannya. Nah, itu menunjukkan pujian bagi Allah secara sempurna. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya tadi. Oleh karena itu ada hadis yang menjelaskan demikian. Qala Allah Ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan diriku itu berbuat zalim. Fa innakum, dalam hadis yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, fa innakum lam tablughu dzurri fatadurruni. Engkau ya manusia tidak mungkin akan mampu memadaratkan aku sehingga kalian memadaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan engkau tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga engkau itu betul-betul memberi manfaat kepadaku. Maknanya yaitu Allah tidak bisa dibahayakan oleh makhluknya, dan tidaklah makhluk itu memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna di dalam surat Fatir ayat nomor 15, iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki maka Allah akan mematikan semuanya kalian ini. Kemudian Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Itu menunjukkan makna ya ikhwan, khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Dan insyaallah nanti waktu yang lain akan kita lanjutkan berikutnya, mumitun bila makhafatin, ba'isun bila masyaqqatin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.